Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Kolose pasal 3 ayat 13. Demikianlah sabda Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Tema renungan saat ini adalah simpan yang baik dan buang yang buruk. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seseorang yang mempunyai 2 kantong. Pada kantong yang satu terdapat lubang di bawahnya, tetapi pada kantong yang lain tidak ada lubangnya. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti kata-kata makian, sindiran, gosip, dan kata-kata kotor, dituliskannya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkan ke dalam kantong yang berlubang. Tetapi semua yang indah, semua yang benar, semua yang menyukakan hati dan bermanfaat dituliskan di sebuah kertas, kemudian dimasukkan ke dalam kantong yang tidak ada lubangnya. Pada malam harinya ia mengeluarkan semua yang ada di dalam kantong tak berlubang. Ia membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantong yang berlubang, tetapi tidak menemukan sesuatu. Maka ia pun tertawa bahagia dan tetap bersuka cita, karena dari kantong tersebut tidak ada sesuatu yang merusak hati dan jiwanya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, memelihara pikiran-pikiran jahat dan segala sesuatu yang menyakitkan hati hanya akan membuat kita tidak bisa menikmati kebahagiaan hidup. Jiwa menjadi tertekan dan tidak ada gairah menjalani kehidupan. Sebuah penelitian di Amerika menyatakan bahwa sikap hati yang tidak benar seperti sakit hati, iri hati, dan kemarahan merupakan penyebab kematian yang cukup serius. Hati yang menyimpan luka juga dapat menjadi pemicu timbulnya berbagai macam penyakit seperti kanker hati, kanker payudara, mah, migrain, kanker paru-paru, dan sebagainya. Oleh sebab itu, janganlah menyimpan apa yang tidak baik dalam kantong hati dan hidup kita. Namun sayang sekali, banyak di antara kita yang melakukannya dengan terbalik, menaruh semua yang baik di kantong berlubang dan menyimpan semua yang jelek di kantong yang tak berlubang. Setiap hari kita pasti mengalami kejadian yang menggembirakan walaupun sedikit. Simpanlah itu semua di kantong yang tak berlubang. Semuanya ini akan menggembirakan hati kita. Sebaliknya abaikan dan jangan pedulikan perlakuan yang kasar, ketidakadilan, penolakan, kata-kata kotor dan kasar. Masukkan semuanya itu ke kantong berlubang. Kalau kita bisa melakukannya, maka akan banyak orang diberkati melalui kesaksian hidup kita. Mari
Kita membiasakan diri untuk membuang hal-hal yang buruk dan menyimpan hal-hal yang baik, supaya kita diberkati oleh Tuhan dan kita pun dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk menyimpan semua yang baik yang pernah kami terima dari siapapun juga, walau hanya seulas senyuman. Dan mampukan kami untuk membuang semua kebencian, dendam, iri hati yang berlebihan, agar hati kami tetap penuh sukacita. Jangan biarkan iblis untuk mencuri damai sejahtera-Mu dari dalam hati kami. Sirami hati kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga menjadi benteng pertahanan dari segala hal-hal yang tidak baik yang kami jumpai setiap hari. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat-Mu. Bagi yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kami memohon kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit dalam pergumulan sakitnya. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kiranya apa yang kami kerjakan menjadi berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.